Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Anastasia. Saya di sini mau mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Implementasi Pendidikan Kesehatan tentang Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak Prasekolah di TK Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu masalah pada kesehatan gigi dan mulut ini sangat penting untuk dirawat dan juga dijaga. Dan pendidikan kesehatan ini harus dilakukan pada anak sedini mungkin, yang utama pada anak prasekolah. Karena pada anak prasekolah belum mengetahui cara menggosok gigi yang benar, sehingga perlu dilakukan pendidikan kesehatan. Lalu pada pengaruh pendidikan kesehatan gigi dan mulut pada anak ini akan harus dilakukan karena anak prasekolah mengalami perkembangan dan pertumbuhan untuk bisa melakukan pembelajaran pendidikan kesehatan gigi dan mulut melalui siklus sesuai kelompok umur. Yang selanjutnya itu skala. Yang pertama yaitu WHO 2014 di dunia anak prasekolah sejumlah 80% dan Riskesdas tahun 2018 di Indonesia sebanyak 94,7%. Yang ketiga yaitu Provinsi Jawa Timur sebanyak 55,22%, Riskesdas 2018, dan di Banyuwangi sebanyak 73,9%, Riskesdas 2018. Yang selanjutnya yaitu kronologi pada pendidikan kesehatan gigi dan mulut ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor usia pada anak yang mengalami pertumbuhan gigi susu menjadi gigi permanen, sehingga pada anak prasekolah belum mengetahui cara menggosok gigi yang benar. Lalu faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang terjadi karena kebiasaan meniru orang sekitarnya, contohnya dengan memakan makanan yang manis, dan cara memakai pasta gigi yang benar belum diketahui oleh anak prasekolah. Selanjutnya yaitu solusi pada pendidikan kesehatan ini yaitu cara yang tepat untuk melakukan pendidikan kesehatan pada anak yaitu dengan cara demonstrasi atau audiovisual. Biasanya dilakukan di sekolah untuk mengarahkan cara menggosok gigi yang benar dengan metode tersebut sesuai prosedur. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah salah satu cara dalam menghasilkan sikap untuk meningkatkan keadaan yang cukup kondusif dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan dengan cara memelihara kesehatan mereka. Selanjutnya yaitu sasaran pendidikan kesehatan. Sasaran ini dibagi menjadi 3, yaitu sasaran primer, sekunder, dan juga tersier. Yang ketiga yaitu metode pendidikan kesehatan. Metode yang pertama yaitu ceramah, diskusi kelompok, panel, forum panel, metode permainan peran, simposium, demonstrasi, dan audio visual. Selanjutnya yaitu kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, kesehatan gigi dan mulut adalah hal terpenting dalam kesehatan yang diharuskan setiap individu harus menjaga kesehatan gigi dan mulut karena gigi yang utama pada anak harus terjaga untuk menghindari kerusakan pada gigi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama yaitu faktor sistem pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua faktor usia, yang ketiga faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu akibat tidak memelihara kesehatan gigi dan mulut. Bisa mengakibatkan yang pertama gigi garis, yang kedua plak atau kalkulus. Selanjutnya itu anak prasekolah. Anak prasekolah adalah usia yang paling rentan dalam kehidupan. Anak prasekolah ini akan mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan dalam proses berpikir. Selain itu, hal tersebut perlu bimbingan dari orang tua yang membutuhkan suatu arahan. Yang kedua itu ciri-ciri anak prasekolah. Pada anak prasekolah mengalami perubahan dalam aspek fisik, emosi, sosial, dan kognitif pada anak. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak prasekolah. Karakteristik ini akan mengalami perkembangan dengan belajar berinteraksi secara inisiatif dan melakukan pengenalan identitas nama dan kelamin. Yang selanjutnya yaitu cara yang tepat untuk melakukan pendidikan kesehatan pada anak prasekolah yaitu yang pertama cara audiovisual dan cara demonstrasi. Yang selanjutnya itu kerangka teori. Kerangka teori adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut, yaitu faktor usia dan lingkungan. Yang kedua, akibat tidak memelihara kesehatan gigi dan mulut bisa mengakibatkan gigi karies, plak, atau kalkulus. Selanjutnya itu yang diteliti pendidikan kesehatan gigi dan mulut pada anak prasekolah. Yang kedua yaitu kerangka konsep. Kerangka konsep ada 2 yaitu implementasi pendidikan kesehatan dan kesehatan gigi dan mulut.
Selanjutnya, hipotesis. Terdapat implementasi pendidikan kesehatan terhadap kesehatan gigi dan mulut pada anak prasekolah. Ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif yang dilakukan untuk menjelaskan secara detail atau rinci suatu keadaan. Yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi ini pada peneliti ini ada di Kecamatan Bangrejo dengan 2 TK sebanyak 60 murid, 30 siswa dalam melakukan metode demonstrasi dan 30 siswa selanjutnya melakukan dengan metode kontrol. Yang selanjutnya itu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian berada di 2 TK. Waktu penelitian April dan Mei. Variabel penelitian yaitu variabel dependen, variabel yang menjadi perhatian bagi umum bagi peneliti. Yang selanjutnya variabel independen, suatu variabel yang dapat atau bisa mempengaruhi terjadinya sebab atau atas perubahannya. Selanjutnya itu definisi operasional. Variabel yang pertama, implementasi pendidikan kesehatan. Definisinya kegiatan tentang cara melakukan pendidikan kesehatan pada anak prasekolah. Alat ukurnya yaitu melakukan demonstrasi dengan alat peraga gigi atau video animasi skala ordinal. Yang kedua, variabel kesehatan gigi dan mulut. Definisinya pemahaman tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Alat ukurnya melalui formulir sesuai SOP, skala ordinal, dan skor baik jika sesuai SOP dan tidak jika tidak sesuai dengan SOP. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan alat peraga gigi dan video animasi yang dibuat oleh peneliti sendiri. Adapun alat lain yaitu pantum gigi. Yang selanjutnya itu uji validasi atau rehabilitasi. Uji ini adalah mencerminkan satu sampel ke sampel yang lain dengan menggunakan SPSS. Dan uji validasi di TK Sunan dengan responden 30. Dan uji rehabilitas yaitu suatu uji yang merujuk kepada kesamaan hasil yang dilaksanakan oleh orang berbeda ataupun waktu yang berbeda. Cara pengumpulan data yang pertama yaitu editing, coding, processing, dan cleaning. Analisa data. Analisa data ini membahas atau memahami guna menemukan makna dan kesimpulan. Analisa univariate yaitu dimasukkan analisa yang digunakan untuk melihat karakteristik variabel. Lalu analisa bivariate dimasukkan dengan mengetahui korelasi atau hubungan dua variabel. Yang selanjutnya itu etika penelitian. Ada 3 yaitu informed consent, anonymity, dan confidentiality. Terima kasih.